salam kenal, beta Vivi Aihuan. Dan kalau ada dari bos saudara yang baru pertama kali singgah ke channel ini, selamat datang ya. Mungkin dari bos saudara dong di rumah pernah belajar tentang preposition di sekolah. Atau mungkin adik-adik yang sekarang lagi study from home, mungkin juga pernah belajar tentang preposition ini di dalam bahasa Inggris. Nah, preposition itu apa? Kalau menurut pengertiannya, preposition merupakan kata yang dikombinasikan dengan noun atau kata benda atau pronoun atau kata ganti membentuk phrase atau frasa yang menerangkan verb atau kata kerja, noun atau kata benda, atau adjektif atau kata sifat. Nah, di video kali ini Katong hanya akan membahas tentang preposition in, on, dan at. Mungkin kalau saudara udah nonton di YouTube atau cari di Google, itu ada yang bikin tingkatan 3 preposition ini di dalam bentuk segitiga yang tabula balik tuh. Nah, di situ saudara bisa lihat in itu ada di posisi paling atas, kemudian on baru at. Nah, in itu kenapa ditaruh di posisi paling atas? Karena dia bisa digunakan untuk menerangkan sesuatu yang lebih luas. Sedangkan on itu sedikit lebih spesifik, sedangkan yang at adalah preposition yang digunakan untuk menerangkan sesuatu yang lebih spesifik lagi. Jadi yang paling spesifik. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kalau bos saudara dong masih bingung beta dari tadi bahas apa, dan kalau bos saudara mau tahu kelanjutannya, make sure to keep on watching. Atau masuk saja di preposition yang pertama, yaitu in. In bisa digunakan untuk menerangkan beberapa hal, misalnya menerangkan waktu yang tidak spesifik, seperti bulan, musim, tahun, seperti itu. Contoh ya, Ical drinks coffee in the morning. Tahu contoh yang berikutnya, in the rain season, the river is always flooded. Atau contoh yang berikutnya lagi, I went to some lucky in 2015. Next, in juga bisa digunakan untuk menerangkan lokasi atau tempat. Misalnya, Ichon lives in Skip, Vivi lives in Mangga 2. Itu contohnya. In juga biasanya digunakan untuk menerangkan warna, bentuk, dan ukuran. Contoh kalimatnya, the police march in a straight line. In a straight line itu menerangkan bentuk. Jadi bentuknya itu garis lurus. Contoh yang berikutnya, the shoes are only available in red. In red menunjukkan warna. Her store specializes in big size clothes. In big size clothes itu menunjukkan atau menerangkan ukuran. Nah, preposition in juga bisa digunakan untuk menerangkan pekerjaan sambil mengerjakan sesuatu. Contoh kalimatnya, in making the video, we read our old English notes. Dalam pembuatan video, kita membaca catatan bahasa Inggris lama kita. Contoh yang berikutnya juga, misalnya, patience is important in teaching a child. Kesabaran adalah hal yang paling penting dalam mengajar anak kecil. Nah, bentuk yang terakhir dari penggunaan in juga adalah biasanya digunakan untuk menerangkan suatu keyakinan atau pendapat atau perasaan. Contoh kalimatnya, I believe in you. You have to believe in yourself. We are also interested in making a general content. Oke, itu tadi contoh-contoh penggunaan preposition in dalam kalimat. Mungkin saudara bisa tulis contoh penggunaan preposition in dalam kalimat dari kelima penggunaan preposition in tadi. Tulis di bawah. Oke, selanjutnya kita masuk di preposition on dan penggunaannya. Yang pertama, on biasanya digunakan untuk menerangkan atau mengekspresikan permukaan sesuatu. Contohnya, the rice is on the plate, atau the food is on the table, atau misalnya our wedding picture is on the wall. Next, preposition on juga biasanya digunakan untuk menunjukkan atau menerangkan hari dan tanggal. Contoh kalimatnya, I invite you to come to my birthday party on July 1st, 2020. Next, contoh yang selanjutnya, Grandma will arrive in Ambon on Friday.
Contoh selanjutnya juga, I need to prepare myself for job interview on Thursday. Nah, itu contoh penggunaan preposition on dalam kalimat untuk menerangkan hari dan tanggal. Selanjutnya, preposition on ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan atau menerangkan perangkat yang digunakan seperti telepon atau computer atau handphone. Contoh dalam kalimat, Jordi is on the computer for his online classes. Atau contoh yang selanjutnya, he spent 10 hours a day on the phone. Contoh yang lain misalnya, stay tuned for upcoming videos on my YouTube channel. Nah, selanjutnya, preposition on juga bisa digunakan untuk menerangkan bagian tubuh. Contoh kalimatnya, after the accident, I have the scars on my knee. Atau, I have a birthmark on my forehead. Atau contoh yang lainnya juga misalnya, Vivi got her first tattoo on her wrist. Oke, itu contoh penggunaan di bagian tubuh atau menerangkan bagian tubuh. Penggunaan preposition on selanjutnya bisa digunakan juga untuk menunjukkan keadaan terhadap sesuatu. Contohnya, many items in the store are on sale. Dan contoh selanjutnya, this girl is on fire. Oke, tadi dia contoh penggunaan preposition on dalam kalimat. Dan mungkin Mbak Saudara dong bisa bikin satu contoh kalimat tentang penggunaan preposition on. Boleh komen di bawah dong punya contoh bagaimana ya. Next, kita akan masuk di preposition yang terakhir, yaitu preposition at. Nah, preposition at ini seperti yang di awal kita sudah bilang, dia menerangkan satu hal yang sangat spesifik. Misalnya untuk menerangkan waktu tertentu yang sangat spesifik. Contohnya, we will have class at 10:30 a.m. At 10:30 a.m. itu menunjukkan waktu yang spesifik, itu di 10:30 kita akan ada kelas gitu. Atau contoh selanjutnya, Ateng called me at 5:30 a.m. Ateng telepon beta 5:30 pagi. Jadi at 5:30 a.m. itu menunjukkan waktu yang secara spesifik saat Ateng telepon beta. Begitu. Oke, penggunaan preposition at juga bisa menerangkan tempat atau lokasi tertentu yang secara spesifik. Contohnya, there's a birthday party at Mira's house. Jadi at Mira's house itu menerangkan tempat yang paling spesifik di mana akan berlangsungnya acara ulang tahun itu di rumah Mira. Atau contoh yang berikutnya lagi, the view is amazing at Siwang Paradise. Jadi at Siwang Paradise itu menerangkan tempat yang spesifik di mana ada pemandangan yang paling amazing. Kayak begitu. Preposition at ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan alamat email atau surat elektronik. Contohnya, send your paper to my email at ibuguru@gmail.com. Misalnya kayak begitu. Nah, contoh penggunaan yang terakhir dari preposition at adalah untuk menerangkan suatu kemampuan atau kegiatan secara spesifik. Contohnya, Koji is good at cooking and Mama Nona is good at baking. Jadi, at cooking menerangkan kemampuan memasak, at baking menerangkan kemampuan membuat kue. Atau contoh yang lainnya, Boy is really good at making song arrangement. Jadi, at making songs arrangement itu menerangkan kemampuan untuk mengaransemen lagu. Nah, itu dia tadi kita punya pembahasan tentang preposition in, on, dan at beserta juga dengan contoh-contoh penggunaannya dalam kalimat. Jangan lupa komen di bawah, Saudara dong punya contoh-contoh penggunaan 3 preposition tadi dalam kalimat. Tulis di kolom komentar di bawah. Nah, kita kira itu saja katong punya video untuk hari ini. Kalau Saudara suka video ini, jangan lupa like. Jangan lupa komen juga di bawah saran-saran atau ide-ide dari Saudara dong. Saudara dong mau beta bikin konten tentang apa lagi? Komen saja di bawah ya. Jangan lupa juga share video ini ke Saudara dong punya keluarga, teman-teman, tetangga, om, tante, bapak kos, mama kos, ke siapa saja kalau Saudara rasa video ini bermanfaat. And last but not least, jangan lupa subscribe channel ini and turn your notification on. Klik tombol lonceng yang ada di bawah tuh supaya Saudara saya akan ketinggalan video-video yang beta upload nantinya. Beta kira itu saja dan kibanya, dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Amato!